Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat sampai saat ini itu belum ditentukan siapakah tersangkanya, tapi tentunya kita harus sabar karena ini adalah hubungannya dengan hak asasi manusia. Kita tidak mau melihat orang yang tidak bersalah justru malah menjadi tersangkanya. Kita harus menghargai proses itu semua. Harus optimisme, tapi juga kita terus mengawal dengan cara mengkritik beberapa hal yang menurut kita mungkin ada hal yang janggal, atau ya selain mengkritik juga kita harus memuji kalau memang ada kinerja-kinerja yang baik juga. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai ada hal yang sangat janggal pada kasus pembunuhan di 18 Agustus 2021 ini. Ada mobil Alphard hitam yang menjadi tempat penyimpanan kedua jenazah almarhumah Ibu Tuti dan juga Amel, itu diparkirnya agak sedikit miring. Kita sudah bahas beberapa waktu lalu bahwa kemungkinan si orang ini tidak pandai dalam mengendarai mobil ini, tapi ternyata setelah aku telisik lebih dalam dengan penambahan data sekarang dengan berbagai keterangan, sepertinya ada kemungkinan lainnya. Karena aku baru aja melihat secara detail dari sejumlah tayangan TV ya tentang gambaran lokasi di TKP ini. TKP ini berlokasi di Jalan Cagak, dan kalau memang aku tidak salah melihat di sini, dan di depan rumah dari TKP ini itu adalah jalan raya, dan memang ini dekat dengan sebuah sekolahan SMA. Berhadapan secara langsung atau tidak aku kurang begitu tahu, tapi paling tidak memang ini depan jalan raya dan disaksikan oleh mungkin banyak orang yang akan lalu lalang seperti itu. Hubungannya apa, Anjas, dengan mobil Alphard hitam yang diparkirnya agak sedikit miring? Jadi menurut aku, pertama, kenapa supir Alphard hitam tersebut yang kita ketahui mulai jam 6 pagi itu sudah keluar memutarkan parkir, setengah tujuan juga masih terlihat memutarkan mobil juga. Ini adalah dari keterangan ketiga saksi ya. Saksi pertama itu Mang S, kemudian supir angkut, dan juga ada satu lagi saksi, aku lupa namanya, tapi ada tiga di sana yang mengatakan memang ada alasan utama menurut aku yang paling besar kemungkinannya adalah karena si pelaku tuh ingin menghindari orang melihat dia atau mereka, kemungkinan besar mungkin dia atau mereka, kayaknya sih mereka lah ya, lebih dari satu orang, agar nggak terlihat dari jalan raya. Karena gini ya, kalau mobil itu diparkirnya lurus, kan kalau diparkirnya lurus akan kesulitan mengangkat kedua jenazah ke dalam bagasi. Dan akan juga terlihat dari orang yang berada di jalan raya. Oke, kita coba deskripsikan dulu. Karena mobil Alphard ini kan parkirnya itu mepet banget dengan tembok. Kemudian di tembok itu kan ada, di belakangnya ada seng ya. Sengnya juga tidak tertutup secara utuh kan ya. Ada bagian yang terbuka sengnya. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah pintu rumahnya. Kalau seandainya ini parkirnya lurus, pertama ini akan membuat si pelaku pada saat membawa kedua jenazah satu persatu gitu, atau kedua kayaknya satu persatu lah ya, itu kemungkinan besar kalau ada orang lewat di depannya di jalan raya, atau di depannya saya ada SMA ya misalkan begitu, itu pasti akan terlihat gitu wajahnya gitu, mengangkatnya semuanya. Tapi kalau seandainya parkirnya miring, kan miring begini kan ya, miring begini ya, atau beginilah ya, di layar kayaknya begini biar sama. Nah, kalau seandainya dia miring begini, itu kan pasti akan masuk dari belakang si pelaku itu membawa jenazahnya, itu nggak akan kelihatan yang dibawanya apa. Dan ada beberapa dugaan bilang bahwa karena dilihat dari ketiga saksi bahwa si pelaku ini kan ya, yang membawa mobil Alphard ini kan dilihat di jam 6 pagi sama di jam setengah tujuan pagi, ada dugaan bahwa dia ini tidak pandai mengendarai mobil Alphard. Tapi setelah aku menelisik lebih dalam, sepertinya nggak mungkin deh. Aku yakin orang tersebut sudah cukup pandai, mahir dalam mengendarai mobil, tapi memang tujuannya untuk membuat mobil tersebut miring adalah agar memudahkan dia memasukkan kedua jenazah ke dalam bagasi warna hitam tersebut. Nah, ada satu lagi beberapa sumber istimewa yang bilang ke aku di sini bahwa ya aku tidak bisa menyebutkan namanya, dan tentunya juga ini masih dugaan kan ya. Sumber istimewa ini mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa selain rambutnya warna pirang, pria tersebut diketahui juga lebih detail ternyata, memakai baju kotak-kotak, kemudian juga rambut pirangnya tersebut cepat. Nah,
ini tipikal-tipikal siapa begitu, karakteristiknya seperti apa. Tapi tentunya aku yakin sekali informasi ini jika benar ya, ini pasti bukan hal yang baru bagi tim penyidik. Tim penyidik sudah tahu, tapi mungkin bagi media massa dan juga kita yang mengikuti kasus ini, kita baru tahu begitu. Nah, kemudian juga gini kan ya, kita ketahui keterangan dari Ibu Sumarni pada saat diwawancara di sejumlah media, salah satunya di Kompas TV di 18 Agustus pada malam hari. Beliau mengatakan bahwa apakah mungkin bisa ditemukan sidik jari di setiran mobil tersebut dan juga di bagasi? Dan Ibu Sumarni mengatakan bahwa itu semuanya sudah dihapus, dicuci. Dari sini sebenarnya kita bisa mengetahui orang ini bukanlah orang yang sembarangan tentang kasus pembunuhan. Dia sudah knowledgeable, sudah paham bagaimana caranya menghilangkan jejak-jejak di lokasi kejadian. Nah, kemudian juga ada yang berpikir begini, Anjas, apakah mungkin si kedua jenazah tersebut yang kalian sudah banyak bahas ya, bahwa itu sebenarnya Anjas, kemungkinan besar bahwa kedua jenazah itu akan dibuang ke suatu tempat, tapi karena kesiangan, makanya hanya ditinggalkan di situ. Aku cenderungnya adalah tidak setuju dengan keterangan ini. Alasannya apa? Mereka punya banyak waktu begitu. Yang pertama kan jam 6 ya dilihatnya, memutarkan. Kemudian dilihatnya juga jam setengah 7. Setengah jam itu waktu yang sangat panjang untuk sebuah eksekusi kasus pembunuhan, itu sangat panjang sekali. Dan punya banyak waktu, kalau memang mau dibuang pasti akan dibuang. Tapi memang aku menilai bahwa mengapa kedua jenazah diletakkan di dalam mobil tersebut, karena mungkin ada faktor psikologi. Ada rasa, ya kalian tahu kan ya, mobil Alphard itu adalah mobil, kategorinya adalah mobil yang mewah di Indonesia. Dan ada mungkin hubungannya dengan mobil ini. Karena mungkin mereka bangga, makanya diletakkan di situlah. Karena mungkin karena kekesalan si otaknya atau si dalang dengan hubungannya dengan mobil ini. Kemudian juga kita ketahui bahwa walaupun memang sudah dilakukan klarifikasi di otopsi kedua, ada perubahan jam kematian di situ, di mana di awalnya dikatakan bahwa Ibu Tuti itu meninggal setengah 12 malam di 17 Agustus, dan Amel itu meninggal di setengah 4 pagi. Let's say ada perubahannya menurut Dr. Hastri tidak begitu banyak, hanya lebih spesifik aja waktunya, mungkin 1 jam lebih mundur gitu dari yang pertama. Let's say kalau seandainya Ibu Tuti meninggal sekitar jam 12-an malam, di tanggal 18 Agustus, kemudian Amel juga mungkin meninggalnya let's say jam 4-an pagi atau jam 3-an pagi, itu kan ada jarak yang sangat panjang sekali, 2 jam, 3 jam, bahkan di jam 6 pun aku sudah bisa melihat bahwa dapat dipastikan sih, paling tidak Amel itu dengan kondisi tubuh seperti itu di hasil otopsi pertama mengatakan bahwa Amel meninggal sekitar jam 4-an pagi, maksimal jam 5 pagi. Dan dengan koreksi menurut aku tidak terlalu banyak koreksi untuk spesifikasi di jam kematian tersebut. Jam 5 menuju ke jam 6 sampai ke setengah 7 itu waktunya cukup panjang sekali. Bahkan menurut keterangan dari Pak Yosep bahwa Pak Yosep kan tiba di lokasi jam 7.15 kan ya. Itu waktunya panjang sekali, kalau memang mau dibuang pasti bisa dibuang gitu. Tapi memang itu bukanlah tujuan utamanya. Memang tujuannya hanya meletakkan di dalam mobil gitu. Tapi kenapa gitu ya si pelaku gitu mau membuang-buang waktu, membuang effort, tenaga dengan membawa kedua jenazah setelah dimandikan. Dimandikan itu tujuannya untuk menghilangkan jejak sidik jari mereka kan ya. Bukan karena mereka ada rasa cinta atau rasa kasihan, masih banyak darah, menurut aku enggak sih ya. Karena di lokasi penemuannya juga di mobil Alphard tersebut masih banyak ceceran darah begitu. Tapi lebih karena menghilangkan jejak sidik jari yang tertinggal di kedua jenazah, makanya kedua korban itu dimandikan. Kenapa mereka mau membuang waktu, membersihkan, dibawa ke kamar mandi? Oke lah, kalau kamar mandi oke lah buat dihilangkan jejaknya. Tapi dari kamar mandi, kenapa dibawa, diseret gitu kan ya? Karena jaraknya dari kamar mandi menuju ke mobil Alphard itu cukup jauh loh. Dan ada kemungkinan akan terlihat dari orang luar, karena ini kan berhadapan dengan kalau nggak salah SMA, walaupun mungkin tidak pas gitu, tapi itu kan jalan raya. Ada kemungkinan orang juga akan melihat dari luar. Makanya mobilnya di parkirnya agak sedikit miring agar orang dari ujung-ujung tuh nggak bisa melihat apa yang sedang dibawa gitu, atau wajah si pelaku itu tidak terlihat secara detail begitu.
Kenapa mau gitu membuang-buang waktu memasukkan ke dalam mobil Alphard hitam tersebut? Kenapa nggak ditinggalkan aja gitu di kamar mandi setelah dibersihkan, dimandikan, nggak ada lagi clear, tinggal aja di kamar mandi, jadi nggak buang effort lagi. Nah ini menurut aku ada faktor psikologi. Kenapa? Mungkin si otak dari pembunuhan ini, dan mungkin juga dia adalah pelaku dan juga otak sekaligus, ada kemungkinan di situ, karena dia merasa ada menyimpan kekesalan, kebencian, gara-gara ada mobil Alphard ini juga. Itu bisa aja ya, dan kita sudah tahu ya, bahwa ya, namanya orang kan dengan mobil pasti punya kebanggaan gitu kan. Kita aja, mungkin aku pribadi yang punya mobil yang nggak terlalu mewah pun, aku senang merawatnya, kayak rasa pride gitu, as a man gitu. Apalagi juga di daerah kan ya, kayaknya mobil itu kan masih menjadi simbol sebuah sosial, status sosial seseorang. Dan aku menduga sangat keras bahwa kenapa orang tersebut mau membuang waktu, membuang effort untuk meletakkan di mobil tersebut, karena memang ada hubungannya dengan mobil tersebut. Dan kemudian kan kita melihat dari tumpukan jenazah, kalau aku nggak salah, aku tidak berani melihat foto yang tidak ada belurannya. Memang ada beberapa teman yang bilang, Anjas mau nggak aku kirim foto korbannya? Aduh jangan ya, karena aku agak sedikit takut kalau melihat hal yang seperti itu. Bukan takut yang hantu sama sekali enggak, tapi takut karena ngerasa kasihannya itu kadang kebawa sampai mimpi gitu loh. Ngerasa lebih kemanusiaannya sih, bukan karena hantu ya. Aku melihat bahwa Amel itu posisinya berada di atas kan ya, menurut keterangan orang-orang yang aku ajak ngobrol gitu, dan Ibu Tuti posisinya berada di bawah. Nah dari sini juga semakin menguatkan bahwa yang pertama kali dieksekusi adalah Ibu Tuti, dibersihkannya juga Ibu Tuti, dan Amel adalah bagian yang kedua. Ini linear dengan hasil otopsi yang pertama juga, dan hasil temuan di lapangan juga sama seperti itu. Ini semakin lama semakin complicated, ternyata tidak sesimpel itu, dan si pelaku benar-benar profesional menurut aku. Tahu sekali seluk-beluk bagaimana menghilangkan barang bukti, menghilangkan sidik jari, bekas-bekas DNA, tapi juga menarik kenapa kok di lokasi masih ada ditemukan ada sejumlah DNA, misalnya puntung rokok. Puntung rokok itu ada berbagai merek loh guys. Jadi yang baru diketahui adalah puntung rokok ada DNA-nya Dano. Tapi sebenarnya di situ ada banyak, aku tangkapnya, asumsikan adalah ada berbagai jenis merek puntung rokok. Nah, kemungkinan besar ada lebih dari satu DNA, tapi karena DNA pembandingnya baru yang dimiliki adalah Dano aja, ya baru bisa Dano diketahui, tapi yang lain-lainnya sudah diketahui nih DNA-nya apa, A, B, C, D. Tapi tidak ada pembandingnya, makanya belum diketahui ini milik siapa begitu. Karena kalian tahu juga Indonesia kan tidak punya bank DNA. Untuk mengetahui DNA itu milik siapa, ya harus ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembandingnya, tidak akan diketahui. Beda mungkin dengan sidik jari. Kalau sidik jari, kan kita pada saat cek, misalnya kayak paspor gitu kan ya, kita cek di sini, oh sudah ketahuan ada datanya, namanya Anjas dan sebagainya. Tapi kalau bank DNA kan belum ada, jadi itu adalah kendalanya. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai video ini. Gimana komentar kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapatku bahwa mobil tersebut dimiringkan agar bisa menghalangi orang yang di hadapan jalan itu melihat aktivitas di belakang secara detail? Kalian setuju atau tidak? Tinggalkan juga alasannya kenapa. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Dan please subscribe channel YouTube ini, karena subscribe itu gratis. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.